Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Tanpa terasa perjalanan waktu di bulan Ramadan begitu cepatnya. Perjalanan waktu dalam kehidupan kita khusus di bulan Ramadan ini tanpa terasa begitu cepatnya. Hari berganti hari, bulan yang dahulunya kita nantikan kedatangannya, bulan yang sangat kita rindukan kehadirannya, saat ini kita sudah masuk di hari yang ke-18 di bulan Ramadan. Itu artinya 18 malam kita sudah melaksanakan sholat sunnah tarawih. Dan insya Allah hari ini hari yang ke-18 kita berpuasa. Satu harapan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan segala amal-amal ibadah yang sudah kita lakukan, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, khusus bil khusus di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah, salat kita, salat tarawih kita, sedekah kita, tadarus kita, semua amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana doa yang selalu kita baca, ya selesai kita melaksanakan salat sunat tarawih, selesai kita melaksanakan salat witir, pada umumnya di tempat-tempat yang biasa dilaksanakan salat tarawih, baik itu di masjid, di musola, di majlis-majlis ilmu dan lain sebagainya, orang-orang tua kita dulu, guru-guru kita, para ulama-ulama kita dulu ngajarin satu doa, minta sama Allah, baca setelah kita selesai itu, Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirona ya Allah. Ada enggak doanya tuh? Ada enggak doanya? Ini yang sering kita dengar nih doa. Nah, kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma rabbana taqabbal minna salatana. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima salat-salat kami ya Allah. Amin. Ya Rabbal, wa siyamana wa qiyamana. Terimalah salat kami, terimalah puasa kami, terimalah qiyamul lail kami, terimalah tarawih kami, terimalah ruku, sujud dan seluruh amal ibadah kami ya Allah. Ditutup doa itu dengan satu kalimat indah, wa tammim taksirona ya Allah. Ini kuncinya, Pak. Wa tammim taksirona ya Allah, dan sempurnakanlah segala kekurangan-kekurangan ibadah kami. Masya Allah. Mohon maaf nih, ibadah kita banyak kurangnya enggak? Banyak kurangnya enggak? Minta disempurnain sama Allah. Ini kan kita terkadang sudah menganggap sembahyang kita, puasa kita, ibadah kita, menurut kita sudah apa? Sudah sempurna menurut kita, padahal belum tentu menurut Allah. Betul Pak? Halo? Assalamualaikum. Kita anggap puasa kita udah sempurna menurut kita, karena kita udah mampu tidak makan dari pagi sampai sore. Kita udah mampu tidak minum dari subuh sampai maghrib. Karena kita tidak makan, tidak minum dari pagi sampai sore, kita anggap puasa kita benar menurut kita, sempurna menurut kita. Padahal belum tentu menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul. Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Masya Allah. Kata Nabi Muhammad SAW, berapa banyak nanti di antara umat-umatku yang berpuasa dia di bulan Ramadan, tidak makan dia, tidak minum dari pagi sampai sore. Berapa banyak nanti daripada umat-umatku, kata Nabi Muhammad, berpuasa dia bulan Ramadan, tidak makan, tidak minum dia di bulan Ramadan, tapi ternyata laisa lahu min siyamihi, ternyata dari puasa yang dia kerjakan, puasa yang dia lakukan,
dia tidak mendapatkan apa-apa di hadapan Allah kecuali hanya mendapatkan apa? Lapar dan haus aja. Nol pahalanya tidak ada di sisi Allah. Nol tidak ada nilainya di sisi Allah. Rugi atau tidak? Rugi atau tidak? Nih banyak di antara kita. Kita anggap udah sempurna menurut kita ibadah kita. Masya Allah. Tapi ternyata terlalu banyak kekurangan. Ya Allah, wa tammim taksiruna ya Allah. Sempurnakanlah segala kekurangan ibadah kami ya Allah. Masya Allah. Salat kita anggap kayaknya udah benar menurut kita. Betul ya? Iya. Salat kita nih yang kita kerjain kayaknya udah cakep banget. Menurut siapa? Menurut siapa? Belum tentu menurut Allah. Benar, dirinya udah bagus, rukunya udah benar, sujudnya udah benar, Fatihah kita udah benar. Secara lahiriah kelihatannya udah sempurna ibadah kita. Tapi belum tentu menurut Allah. Bisa jadi dalam sholat kita itu ada ujub di dalamnya, ada riya di dalamnya. Betul? Kurang ikhlas kita sama Allah. Masya Allah. Minta disempurnain semuanya. Segala kekurangan ibadah kita, khusus bil khusus amal-amal ibadah kita di bulan Ramadan. Apalagi ini bulan Ramadan. Jangan samakan bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Dia punya keistimewaan tersendiri, dia punya kemuliaan tersendiri. Insyaallah. Ditinggal dikit lagi nih. Ini udah malam pada hari yang ke-18. Lebaran berapa hari lagi? Ini udah hari yang ke-18. Satu pertanyaan. Apa yang sudah kita dapatkan dari Ramadan? Pelajaran apa yang bisa kita ambil daripada bulan Ramadan? Mau dibawa kemana kita sama Ramadan? Tanya sama diri kita. Apakah Ramadan ini hanya sekedar kita menyelesaikan tugas ritual ibadah saja? Yang penting tidak makan, tidak minum, selesai sudah. Ya Allah, rugi benar kita kalau tidak bisa mengambil hikmah dan pelajaran Ramadan. Udah 17 hari, insya Allah 18 hari ini kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Apa tujuan daripada Ramadan? Pelajaran apa yang kita bisa ambil ini? Atau jangan jangan-jangan kita nggak tahu mau dibawa kemana ini sama Ramadan. Kita nggak tahu mau dibawa kemana kita sama Ramadan. Pelajaran apa yang kita bisa dapatkan? Sama aja kayak orang naik taksi, Pak. Kita jalan keluar sana tuh ada taksi kosong. Kemudian taksi kosong itu kita berhentiin tuh taksi. Kira-kira taksi itu berhenti atau tidak? Halo? Berhenti itu taksi. Kemudian kita buka, kita masuk ke dalam taksi. Duduk kita di dalam taksi. Betul? Ketika kita duduk dalam taksi, mohon maaf, pertanyaan pertama dari sang supir kepada kita, nanya apa dia? Hah? Mau kemana Pak? Betul? Mau kemana Mas? Mau kemana Bu? Mau kemana Mbak? Itu pertanyaan supir. Yang pertama kali ditanya sama sang supir ketika kita masuk ke dalam supir itu, ke dalam taksi itu, kemudian sang supir bertanya, "Mau kemana Pak?" Terus kita jawab, "Mau kemana Pak?" Kita jawab, "Terserah dah Bang." Kita jawab, "Terserah dah." Kira-kira sopirnya bagaimana? Hah? Bukan timbang bingung, tuh supir bisa apa? Kenapa kita jawab terserah? Karena kita nggak tahu tujuannya mau kemana. Karena kita nggak tahu arah kita mau kemana. Jangan sampai Ramadan yang begitu mulia ini, Ramadan yang begitu agung ini, kita nggak tahu mau dibawa kemana sama Ramadan. Jangan sampai tidak ada nilai yang mempengaruhi dalam hidup dan kehidupan kita, saudara.
Ini Ramadan, Allah tidak kasih Ramadan kepada umat-umat yang lain. Bulan Ramadan, bulan khusus untuk umatnya Nabi Muhammad. Allah enggak kasih umat para nabi-nabi terdahulu, umat para rasul-rasul terdahulu Ramadan. Tidak. Ramadan hanya untuk umat Nabi Muhammad. Nabi Musa sampai sujud, di dalam sujudnya dia berdoa. Nabi Musa, apa kata Nabi Musa? Ya Allah, jadikan aku menjadi umatnya Muhammad. Nabi Musa sujud, di dalam sujudnya dia berdoa, dia minta dan mohon kepada Allah, ya Allah, jadikan aku menjadi umatnya Muhammad. Mohon maaf nih, di zaman itu Nabi Muhammad udah ada belum? Udah ada belum? Nabi Muhammad belum ada pada zaman itu. Tapi Nabi Musa, kenapa dia minta menjadi umatnya Nabi Muhammad? Karena Allah sebut nama Nabi Muhammad langsung di hadapan Nabi Musa. Allah sebut nama Nabi Muhammad di hadapan daripada Nabi Musa. Apa kata Allah kepada Nabi Musa? Inni a'taitu ummata Muhammad nuraini kaila yadurruhum zulmatani. Masya Allah. Kata Allah kepada Nabi Musa, ya Musa, inni a'taitu ummata Muhammadin. Ketahui oleh engkau wahai Musa, sesungguhnya aku akan memberikan kepada umat kekasihku Muhammad nuraini, dua cahaya. Ketahuilah oleh engkau wahai Musa, sesungguhnya aku akan memberikan kepada umat kekasihku Muhammad dua cahaya. Kaila yadurruhum zulmatani, di mana dengan sebab dua cahaya ini umat kekasihku tidak akan mengalami dua kegelapan. Jadi nanti ada dua kegelapan yang tidak bisa diterangi dengan cahaya-cahaya dunia. Nanti ada dua kegelapan, saking gelapnya dia tidak ada satupun cahaya yang ada di dunia ini mampu menerangi daripada kegelapan itu. Dan kegelapan itu hanya bisa diterangi dengan dua cahaya yang Allah hanya berikan untuk umat Muhammad. Apa dua kegelapan itu yang tidak bisa diterangi dengan lampu-lampu dunia ini? Di masjid terang nggak? Ini masih terang nggak? Masya Allah. Tapi lampu ini nggak bisa menerangi dua kegelapan itu. Lampu kristal ini nggak mampu menerangi dua kegelapan itu. Jangankan lampu-lampu seperti ini, saudara. Cahaya bulan purnama yang begitu terang, mampu menerangi gelapnya malam yang gulita itu. Tidak mampu untuk menerangi kegelapan itu. Jangan lagi bulan purnama. Teriknya matahari yang begitu panasnya tidak mampu menerangi dua kegelapan itu. Berarti kalau begitu gelap apa gitu? Masya Allah. Bertanya Nabi Musa, wa ma zulmatani ya Rabbi? Apa dua kegelapan itu ya Allah? Yang tidak bisa diterangi dengan cahaya-cahaya dunia itu. Apa dua kegelapan itu? Apa kata Allah? Zulmatul qabri wa zulmatul yaumal qiyamah. Ada dua kegelapan yang nanti tidak bisa diterangi, yaitu zulmatul qabri, kegelapan alam kubur, dan kegelapan yaumul qiyamah. Masya Allah. Alam kubur gelap atau tidak? Halo? Ini ada orangnya apa enggak ya? Alam kubur gelap atau tidak? Emang udah ngerasain? Bagaimana enggak gelap? Orang kita yang lihat kok. Kita gotong tuh jenazah, kita masukin ke dalam kubur, kita masukin ke lubang landak, kita tutup sama papan, kemudian kita uruk sama apa? Sama tanah. Tuh tanah kita apain lagi? Kita injek-injek, bagaimana kagak gelap tuh kuburan yang model kayak begitu. Tapi kenapa setiap ada orang meninggal dunia, pasti ada keluarganya yang bilang, tolong doakan, mudah-mudahan almarhum diampuni dosanya, diluasin kuburnya, diterangin kuburnya. Begitu enggak? Minta diterangin.
Diterangin pakai apa? Pakai lampu yang begini? Bukan. Ini mah lampu dunia. Dia hanya bisa nerangin masjid. Lampu ini hanya bisa nerangin rumah kita. Lampu ini hanya bisa nerangin kantor dan warung kita. Betul. Dia nggak mampu menerangi alam kubur kita. Umat Nabi Muhammad tidak akan mengalami dia daripada kegelapan itu. Kenapa? Inni a'taitu ummata Muhammadin nuraini. Aku akan berikan kepada umat kekasihku Muhammad dua cahaya, sehingga dia tidak mengalami dua kegelapan. Ada dua cahaya yang akan menerangi alam kubur kita, insya. Wa ma nurani ya Rabbi. Nanya Nabi Musa, apa dua cahaya itu ya Allah yang hanya engkau berikan buat umat Muhammad? Apa dua cahaya itu yang bisa menerangi alam kubur dan daripada kegelapan yaumul kiamah? Apa jawaban Allah kepada Nabi Musa? Dua cahaya yang aku berikan kepada umat Muhammad. Yang pertama, nurul Ramadan wa nurul Quran. Cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran. Alhamdulillah. Insya Allah kita nggak akan mengalami kegelapan karena kita punya cahaya Ramadan. Dia yang akan menerangin kita nanti di alam kubur kita. Puasa kita di bulan Ramadan, ibadah kita di bulan Ramadan, bukan hanya diampuni dosa kita, tapi nanti dia akan menjadi cahaya di alam kubur kita. Sebab puasa yang bagaimana yang bisa menjadi cahaya dalam kubur kita? Nah, ini yang jadi pertanyaan kita. Makanya tadi kita tanya, apa yang sudah kita dapatkan pelajaran dari Ramadan? Apa yang sudah bisa kita ambil dari bulan Ramadan? Ini udah 17 hari, 18 hari ini. Apa yang sudah bisa kita dapatkan? Halo? Terlalu banyak pelajaran Ramadan, saudara. Contoh ada yang paling gampang. Ramadan mengajarkan kita untuk menjadi orang yang peduli sama orang lain. Ramadan ngajarin kita untuk menjadi orang yang suka memberikan perhatian kepada orang lain. Di mana diajarkan sama Ramadan kita, saudara. Kalau sekarang sih belum nih, entar siang nih. Di waktu siang, mohon maaf, kira-kira perut kita lapar nggak? Nggak jujur nih. Perut kita lapar nggak? Haus nggak? Saya tanya, lapar enak nggak? Lapar enak nggak? Haus enak nggak? Ramadan datang membimbing kita. Rasakan oleh kamu lapar, enak atau tidak? Ramadan datang mengajarkan kita, mendidik kita. Rasakan oleh kamu haus itu enak atau tidak? Lapar itu enak atau tidak? Haus itu enak atau tidak? Padahal di rumah kita banyak makanan, betul ya? Padahal banyak minuman. Kenapa kita tidak berani makan, tidak berani minum kita? Diajarkan kita supaya kita merasakan enak atau tidak lapar itu. Oh, ternyata nggak enak lapar itu. Nggak enak haus itu, saudara. Tapi Ramadan mengajarkan kita, laparmu hanya sebentar. Hausmu hanya sejenak. Dari pagi sampai sore. Maghrib kenyang lagi kita. Betul ya? Malah ada yang sebelum maghrib tuh makanan udah banyak banget di depan. Ada nggak yang model begitu tuh? Ya Allah, jam 5 Pak, jam 5. Udah di depan TV gitu. Tuh es kelapa udah kita aduk mulu. Asyhadu alla ilaha illallah sambil ngaduk. Masya Allah.
Ternyata kita diajarkan oleh Ramadan, rasakan oleh kamu lapar. Ternyata lapar itu tidak enak. Tapi laparmu hanya sebentar. Sore selesai. Jauh di sana ada saudara-saudaramu yang kelaparan. Ada anak-anak yatim yang susah. Yang tidak punya makan dan minum. Laparnya bukan sampai sore. Kadang-kadang 2 hari dia nggak makan. Betul? Ada mereka orang-orang yang tinggal di kolong-kolong jembatan sana. Untuk mencari sesuap nasi saja, Masya Allah. Dia harus seperti itu, banting tulang, peras keringat. Kadang-kadang dia berjalan tidak dapat apa-apa, 2 hari dia tidak makan. Kalau engkau sudah merasakan betapa tidak enaknya lapar itu, kalau engkau sudah merasakan enggak enak haus itu, tumbuhkan rasa kepedulian kamu. Punya rezeki, bantulah saudara-saudaramu itu. Insya itu yang diajarkan kita, menjadi orang yang punya perhatian kepada orang. Jangan sebaliknya. Puasanya rajin, Ramadannya luar biasa, bahkan Senin Kamis juga apa? Puasa. Tapi ternyata kepeduliannya tidak ada. Puasanya rajin tapi meditnya bukan main. Tahu medit, Pak? Pelit. Tahu pelit? Koret. Tahu koret? Al-bakhil ba'idun minan nas, ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, wa qaribun minan nar. Orang yang bakhil itu, orang yang pelit itu jauh sama manusia. Manusia nggak ada yang demen sama orang pelit, betul? Wa ba'idun minal jannah, jauh sama surga. Wa ba'idun minallah, ay ba'idun min rahmatillah. Orang yang pelit jauh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa qaribun minan nar. Tapi orang yang pelit itu dekat sama neraka. Dibimbing kita sama Ramadan, diajarkan kita sama Ramadan menjadi orang-orang yang bisa tumbuh rasa kepedulian kita kepada orang yang ada di sekitar kita. Ini Ramadan pelajaran kita. Subhanallah. Diajarkan supaya kita peduli. Nggak ada nilainya, Pak. Biar kata jidat kita hitam juga. Jidat kita hitam nih. Kebanyakan tahajud misalnya. Tiap malam tahajud. Bagus nggak? Nggak. Bagus tidak? Tiap malam tahajud. Baca Quran nggak pernah tinggal. Kalau pagi duha, Senin Kamis puasa, Quran tiap hari baca. Bahkan bukan hanya sekedar baca, apal tuh Quran. Bagus nggak? Insya Allah. Tiap malam tahajud, pagi duha, Senin Kamis puasa, Quran apal 33 juz. Tapi ternyata nggak ada kepedulian sama orang yang ada di sekitar. Tahu ada anak yatim di samping rumahnya. Susah tuh anak yatim. Tapi dia nggak perhatikan. 0 tuh tahajudnya, saudara. 0 tuh ibadah-ibadahnya. Biar kata dia tiap tahun pergi haji. Biar kata tiap bulan umroh. Tiap bulan umroh. Emang tinggal di sono. Tapi kalau nggak ada peduli kepada orang lain, 0. Puasa ngajarin kita tumbuh. Allah paling senang kepada orang yang murah. Allah paling senang kepada orang-orang yang dermawan. Sampai-sampai ketika Allah menciptakan itu surga. Lamma khalaqallahul jannah. Tatkala Allah pertama kali menciptakan surga, Allah jadikan itu surga. Faqalatil jannah. Kemudian surga nanya sama Allah. Sorga jadi nih, diciptain sama Allah. Nanya sorga, apa kata sorga kepada Allah? Ya Rabbi, lima khalaqtani. Ya Allah, engkau jadikan aku menjadi sorga. Buat siapa ini? Ini buat siapa ya Allah, sorga yang begitu indah, penuh dengan segala kenikmatan. Lima khalaqtani. Buat siapakah aku ini? Faqala Allah Ta'ala, apa kata Allah? Likulli sakhiyin wa taqiyyin.
Aku jadikan engkau menjadi surga buat orang-orang yang murah, orang yang dermawan. Itu buat surga. Orang-orang yang selalu menginfakkan hartanya. Sedekah. Sedekah berat loh Pak. Betul? Iya. Beda sama zakat. Kalau zakat sih emang wajib hukumnya. Betul ya? Iya. Kalau zakat hukumnya wajib. Maaf nih, maaf. Bapak mau sembahyang kek, enggak sembahyang kek zakat? Zakat wajib. Ibu mau puasa kek, enggak puasa kek, zakat wajib. Yang namanya zakat mah wajib. Dan dia ada aturan main. Zakat itu enggak bisa setiap hari kita bayar zakat. Enggak bisa kita bayar zakat fitrah itu semau kita. Ada aturannya, ada aturan banyaknya, ada aturan waktunya. Beda sama sedekah. Kalau sedekah itu hukumnya sunnah saja. Dia mau bayar kapan saja, mau sedekah kapan saja, boleh enggak? Boleh. Kalau zakat mah enggak bisa. Setiap seminggu sekali bayar zakat, enggak. Beda dengan sedekah. Kalau sedekah sehari 5 kali kita sedekah, boleh enggak? Sebenarnya yang jadi masalah itu berat Pak. Karena sedekah itu kaitannya sama iman. Berat kita untuk bersedekah. Kadang-kadang mau sedekah mikirnya 1000 kali Pak. Sedekah jangan ya, sedekah jangan ya. Padahal cuma 2000 doang. Berat kita bersedekah ini kalau bukan iman. Dulu kan pernah diceritain di dalam pengajian kita. Al-Imam Al-Hafiz Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani tuliskan di awal-awal kitab Nasaihul Ibad ada dialog Nabi Muhammad dengan Jibril. Dengan Jibril. Bapak kenal Jibril enggak, Pak? Kalau Ijrail kenal enggak? Masya Allah. Ditulisin dialog antara Nabi Muhammad sama Jibril. Nabi Muhammad iseng nanya sama malaikat Jibril. Apa kata Nabi Muhammad? Iseng-iseng nih Nabi Muhammad nanya. Kata Nabi Jibril, mohon maaf Jibril. Saya mau tanya, bagaimana menurut engkau kualitas keimanan sahabat-sahabat saya? Jibril, saya mau tanya, menurut pandanganmu bagaimana kualitas keimanan sahabat-sahabatku? Siapa ya Rasulullah? Aku mau tanya, Umar bin Khattab imannya, kadar keimanannya kayak apa? Kualitas keimanannya kayak apa? Jibril bilang, Umar bin Khattab ya Rasulullah. Iya, maaf ya Rasulullah, kata Jibril. Andai kata lautan yang ada di muka bumi ini, kemudian airnya ditukar dengan tinta. Lautan airnya ditukar dengan tinta. Dan tinta itu digunakan untuk menulis tentang berapa banyak keimanannya Umar bin Khattab. Maka tinta sebanyak air laut itu tidak cukup untuk menulis daripada keimanannya Umar bin Khattab. Itu tinta-tinta. Halo? Ini diem pada ngerti apa enggak ya? Ini tinta Pak. Sekarang nulisnya tintanya sebanyak air laut. Kira-kira dapat berapa lembar Pak? Allahu Akbar. Itu imannya Umar bin Khattab. Oh begitu imannya Umar bin Khattab. Ya Jibril, iya ya Rasulullah. Kalau imannya Umar bin Khattab seperti itu, boleh aku tanya kepadamu Jibril, bagaimana imannya Abu Bakar As-Siddiq? Kalau imannya Umar bin Khattab seperti itu, bagaimana Umar itu imannya Abu Bakar As-Siddiq? Apa jawaban daripada Jibril alaihissalam? Ya Rasulullah, imannya Abu Bakar As-Siddiq itu, ketahuilah oleh engkau wahai Rasulullah, bahwa imannya Umar bin Khattab itu hanya satu bagian daripada imannya Abu Bakar As-Siddiq. Berarti bagaimana tuh kira-kira? Makanya kelihatan dari situ, digambarkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani. Satu hari Nabi sedang mobilisasi dana. Nih kaitannya nih Pak.
lagi ngumpulin dana buat dakwah. Sahabat denger, datang Umar bin Khattab, datang. Ngapain? Pengen sedekah. Kata Umar bin Khattab, maaf ya Rasulullah, saya dengar engkau sedang perlu dana buat dakwah agama. Iya, buat perjuangan agama. Betul. Maaf ya Rasulullah, saya punya uang 100 juta. Oh, 100 juta? Iya. Terus saya mau ikut berpartisipasi untuk perjuangan agama. Saya akan sedekahkan, saya akan infakkan harta saya. Tapi mohon maaf ya Rasulullah, hanya 50% saya berikan buat agama. 100 juta, kemudian yang mau diserahkan berapa? 50%. Berarti berapa duit? Berapa duit? 50 juta. 50 juta ya Rasulullah. Oh, setengahnya ya Umar. Iya, jazakallah ya Umar, ahsanal jaza. Mudah-mudahan Allah balas kebaikan buat engkau. Terima kasih Umar. 50 juta Allah diserahkan oleh Umar bin Khattab. Nabi tanya, kalau 50 juta engkau serahkan buat agama, sementara engkau punya uang 100 juta, itu yang 50 juta lagi buat apa ya Umar? Oh, yang 50 juta lagi buat saya dan keluarga saya ya Rasulullah. Buat anak dan istri saya. 50 juta buat keluarga, 50 juta buat agama. Bagus tidak? Bagus tidak? Ini Umar, imannya siapa nih? Umar. Tuh kayak begitu. Beda dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq datang, kemudian dia bilang, ya Rasulullah, izinkan saya untuk ikut berpartisipasi, untuk beramal, membantu perjuangan dakwah. Baik, kata Rasulullah, mohon maaf ya Rasulullah, saya punya duit 100 juta. Saya hanya punya uang 100 juta. Terus izinkan saya untuk menyerahkan seluruhnya untuk agama. 100 juta untuk agama. Siapa nih? Abu Bakar. Semuanya diserahin. Kata Nabi Muhammad, ya Abu Bakar, kalau semua kamu serahkan buat agama, nanti bagaimana buat dirimu, istrimu, dan anak-anak? Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, buat diriku, istri, dan anak-anakku, semuanya aku sudah serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Imannya siapa? Abu Bakar. Kalau kita modelnya Umar apa Abu Bakar kalau kita? Halo? Kok diam ini sebenarnya? Kita modelnya Umar bin Khattab, Abu Bakar ini kira-kira. Ya Allah. Nah, Ramadan ngajarin kita untuk bisa jadi orang yang peduli kepada orang lain. Tumbuh tuh rasa, jangan jadi orang yang bakhil, jangan jadi orang yang pelit. Nauzubillah min zalik. Allah paling benci kepada orang yang bakhil. Sehebat apapun ibadah dia, tapi kalau dia bakhil, maka Allah tidak akan terima itu. Bahkan Allah haramkan dirinya, orang yang bakhil masuk ke dalam surganya Allah. Orang yang bakhil Allah haramin masuk ke dalam surga. Makanya diceritakan itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan Isra dan Mi'raj, ya minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, naik langit 1, 2, 3, tembus kepada Sidratul Muntaha sampai melihat surga. Ketika melihat surga, Nabi bingung. Kenapa? Di pintu surga ada tulisan besar. Di pintu surga tuh ada banner kayak begitu tuh Pak. Gede tulisannya. Apa tulisannya? Kata Nabi, ra'aitu maktuban ala babil jannah, anti muharramatun ala kulli bakhilin wa aqin wa namamin. Ya Allah. Makanya pulang Isra Mi'raj ketemu Sayyidina Ali, ngomong sama Sayyidina Ali, bilang, apa Ali? Kemarin waktu aku Isra Mi'raj, kemudian sampai surga, aku lihat di pintu surga, ra'aitu maktuban ala babil jannah. Aku lihat di pintu surga itu ada tulisan. Apa tulisannya? Anti muharramatun ala kulli bakhilin. Surga diharamkan untuk orang yang bakhil, untuk orang yang pelit. Surga diharamkan untuk orang yang bakhil. Wa akin,
Dan surga diharamkan untuk orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wa namamin, dan surga juga diharamkan untuk orang yang suka mengadu domba. Nauzubillah min zalik. Dah, itu yang pertama. Jangan Ramadan puasanya rajin tapi meditnya luar biasa. Nauzubillah. Yang kedua, terakhir, pelajaran yang bisa kita ambil dari bulan Ramadan ini, ya, ternyata Ramadan mengajarkan kita menjadi orang yang takut kepada Allah. Ini yang paling dahsyat. Ramadan ngajarin kita untuk menjadi orang yang punya rasa takut kepada Allah. Contoh, entar siang, jangan sekarang, entar kita keluar dari rumah naik motor, kemudian pakai jaket hitam, pakai helm hitam, keluar. Kira-kira orang kenalin kita nggak? Keluar naik motor. Dah, kemudian kita belok kiri. RT melihat nggak? RW lihat nggak? Ya, belok kiri itu, lampu merah, belok kiri lurus sampai seskoal. Tahu seskoal nggak? Nah, seskoal muter lagi, Pak. Lampu merah muter. Kira-kira 200 meter dari situ, sebelah kiri ada rumah makan sederhana. Di siang-siang nih, jalan pakai motor, pakai jaket, pakai helm. Ada yang lihat nggak? Ada yang tahu nggak? Jalan kita sampai seskoal, muter balik, belok kiri, ada rumah makan sederhana. Mampir, beli di situ. Jangan makan di situ, bungkus. Nah, bungkus. Beliin juga pala kakap. Ya Allah. Enak nggak tuh? Masya Allah, pala kakap Pak kita. Sama gulai ayam. Dah, bungkus. Jangan lupa es kelapanya. Pagi-pagi ngapa ngomongin makanan ya nih? Beli tuh bungkus satu, jangan di situ bungkus dah. Masukin ke dalam jaket kita, pulang. Ada yang tahu? Ada yang lihat? Enggak, pulang. Sampai rumah, masuk ke kamar. Istri enggak lihat, anak kagak tahu. Masuk ke kamar. Ambil piring kita masuk. Kunci tuh pintu, nyalain AC, buka tuh nasi, pala kakap gitu. Itu makanan halal nggak? Nggak, jujur, itu makanan halal nggak? Minumannya halal nggak? Andai kata pada siang itu kita mau makan, bisa nggak? Bisa nggak? Tapi kenapa kita nggak makan? Kenapa kita nggak makan? Padahal istri kita nggak tahu. Padahal anak-anak kita nggak lihat. Tetangga kawan kita, apalagi RT RW, satu pun nggak ada yang tahu. Andai kata kita makan pada saat itu, bisa. Makanan halal, minumannya halal, kita beli pakai uang yang halal. Tapi kenapa kita tidak lakukan itu? Padahal itu halal, tidak kelihatan dan lain sebagainya. Karena satu alasannya, apa? Karena kita takut sama Allah, betul? Karena kita ada rasa takut sama Allah. Benar, istri kita nggak lihat, betul anak-anak kita nggak tahu, tapi Allah lihat, Allah tahu. Itu yang kita takut. Kalau itu ada dalam diri kita, Pak, tumbuh rasa takut kita kepada Allah. Ramadan mengajarkan kita, mendidik kita agar kita menjadi orang yang takut kepada Allah. Kalau itu ada dalam diri kita, maka insya Allah kita akan menjadi manusia yang luar biasa. Jangan amin doang nih.
Insya Allah kita akan menjadi manusia-manusia yang luar biasa kalau seandainya tumbuh di dalam diri kita itu rasa takut kita kepada Allah. Masya Allah, saya yakin Pak, kalau puasa benar seorang anak, kalau puasanya benar, tumbuh rasa takutnya dia kepada Allah, maka tidak akan ada seorang anak yang berani dan durhaka sama orang tuanya. Betul? Karena punya rasa apa? Takut sama Allah. Nggak akan ada seorang anak yang berani untuk durhaka sama orang tuanya. Nggak akan berani dia bentak-bentak bapaknya, bentak-bentak emaknya. Kenapa? Ada rasa takut dia kepada Allah. Nggak akan ada. Tapi sekarang kita lihat Pak, di depan kita Pak. Bahkan anak mungkin bisa jadi anak kita, berani mereka membentak-bentak emaknya. Ada? Tega-teganya tuh anak, mak, bego lu mak, tolol lu pak. Ini anak sekarang nih. Kenapa bisa begitu? Karena tidak ada rasa takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang dia kerjakan tidak membawa pengaruh dalam kehidupannya. Kalau dia bisa seperti itu, insya Allah dia tidak akan berani durhaka. Kalau seandainya ada seorang istri puasanya benar, tumbuh rasa takut dia kepada Allah, maka tidak akan ada seorang istri yang berani berkhianat kepada suaminya, tidak akan ada seorang istri yang berani melakukan hal yang dilarang kepada suaminya, karena dia punya rasa takut kepada Allah. Betul? Enggak berani. Kalau ada seorang suami Ramadannya benar, puasanya benar, tumbuh rasa takut di dalam dirinya kepada Allah, maka tidak akan ada seorang suami yang berani zalim kepada istri dan anak-anaknya karena ada rasa takut kepada Allah. Tidak akan ada seorang pedagang yang curang dalam dagangannya kalau dia punya rasa takut kepada Allah. Tidak akan ada, orang yang bekerja melakukan korupsi kalau dia punya rasa takut kepada Allah. Betul? Sekarang ada nggak yang korupsi? Halo? Puasa nggak dia? Puasa nggak dia? Lagi puasa. Nggak banyak sih korupsinya. 300 triliun. 300 triliun banyak apa dikit itu ya? Ya, menanamkan rasa takut kita kepada Allah. Puasa ngajarin kita untuk menjadi yang seperti itu. Kalau itu ada sama diri kita, keluar kita dari Ramadan, maka kita akan menjadi manusia-manusia bukan hanya sempurna, tapi manusia yang paripurna. Insya Allah. Masih ada sisa kita, Pak. Perjalanan Ramadan. Kita baru masuk pertengahan, masih ada lagi. Panjang perjalanan Ramadan. Jangan sia-siakan Ramadan ini. Insya Allah, jadikan ini Ramadan yang terbaik buat kita. Sehingga kita bisa menyisihkan waktu kita untuk bisa menyelesaikan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita. Nggak ada jaminan tahun depan kita masih bisa ketemu lagi atau tidak dengan Ramadan. Betul? Nggak boleh kita ngomong, Pak. Oh, saya masih muda, Ustadz. Masih lama saya. Jangan ngomong begitu. Terlalu banyak yang ada di sekitar kita. Ada orang tua umurnya 80, 90 masih sehat. Betul? Cucunya 15 tahun mati duluan. Ada nggak? Iya. Jangan ngomong begitu. Udah banyak kejadian. Ya, setelah sehat ketemu makin, ya Allah, saya punya teman, Pak. Kaget juga habis ketemu saya, tahu-tahu besok meninggal. Kita udah ngobrol diskusi agama, Masya Allah, meninggal. Doakan beliau, Ketua MUI DKI Jakarta
kata Kiai Haji Munahar Mukhtar. Ya. Masya Allah, lagi semangat-semangatnya berjuang, Allah panggil dalam keadaan mudah-mudahan husnul khatimah. Nah, tinggal kita. Makanya manfaatin. Tapi saya doain biar panjang umur semuanya insya Allah. Sampai 250 tahun. Mudah-mudahan semuanya. Ya, gitu. Kita baca Fatihah, minta sama Allah mudah-mudahan Ramadan ini bisa jadi pendidikan, pembelajaran buat diri kita sehingga kita bisa merubah diri kita menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana Allah tuntut kita dengan Ramadan ini agar la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar kita dari Ramadan, mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, iman karena Allah, ikhlas karena Allah, maka keluar dari Ramadan diampuni segala dosa dan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita seperti kayauma waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.